Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata pelajaran matematika. Di semester genap ini kita sudah memasuki bab yang kedua di pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Materinya bisa kalian lihat di buku LKS halaman 14. Di sana ada judulnya hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, sebelum kita membahas tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling, kita harus mengetahui dulu pengertian dari sudut pusat dan juga sudut keliling. Untuk sudut pusat itu pengertiannya yaitu sudut yang titik sudutnya berada tepat di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Jadi mudahnya untuk membedakan sudut pusat dan sudut keliling itu dilihat dari letak sudutnya. Kalau sudut pusat berarti letak sudutnya ada di pusat lingkaran. Kalau sudut keliling berarti letak sudutnya ada di keliling lingkaran. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini banyak terdapat sudut-sudut. Ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna merah. Perhatikan terlebih dahulu untuk sudut yang berwarna merah ini merupakan contoh dari sudut pusat. Contohnya itu ada sudut APB, dari A ke P kemudian ke B. Nah, sudutnya ada di titik P, di pusat lingkaran. Kemudian ada juga sudut BPC. BPC, sudutnya ada di titik P, berarti di pusat lingkaran. Kemudian yang terakhir contohnya ada sudut CPA. Dari C ke P ke A itu juga merupakan contoh dari sudut pusat. Kemudian contoh sudut keliling kita lihat sudut-sudut yang berwarna hijau. Di sana contohnya ada sudut BEA, dari B ke E kemudian ke A itu sudutnya ada di titik E. Kemudian contoh yang kedua ada BDA, itu sudutnya ada di titik D, kemudian BFC sudutnya di titik F. Dan juga ada sudut DBF dan DBE, itu merupakan contoh-contoh dari sudut keliling. Jadi sekali lagi Bapak tekankan perbedaannya itu ada pada letak sudut. Untuk sudut pusat ada di pusat lingkaran, untuk sudut keliling ada di keliling lingkaran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sudut keliling dan sudut pusat, kita akan membahas sifat-sifat atau hubungan yang terdapat pada sudut pusat dan sudut keliling. Di sini yang pertama, sifatnya itu sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling jika menghadapi busur yang sama. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 buah sudut. Sudut APB dan sudut ADB. Nah, sudut ADB itu merupakan sudut keliling, sedangkan sudut APB itu sudut pusat. Jika diperhatikan keduanya menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB. Ini gambarnya yang warna oranye. Berarti kalau menghadapi ke busur yang sama itu besar sudut pusat, sudut APB itu 2 kali dari sudut keliling atau sudut ADB. Contoh lainnya di sini ada sudut BPC. BPC yang berwarna merah dan juga ada sudut BFC yang berwarna hijau. Nah, keduanya menghadap busur BC. Lihat yang berwarna putih. Nah, karena menghadap ke busur yang sama berarti besar dari BPC itu 2 kali sudut BFC. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ini. Untuk sifat yang pertama tadi dikatakan bahwa sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling itu besarnya 2 kali dari sudut keliling. Di sini ada sudut P di sini menghadap ke busur yang sama dengan sudut A. Kita lihat besar sudut P itu 93,4 derajat, sedangkan sudut A itu besarnya 46,7. Ini merupakan setengah dari sudut pusat, atau sudut pusat ini 2 kali dari sudut keliling. Nah, kita bisa menggeserkan sudutnya. Ini tetap menghadap ke busur yang sama. Kita lihat besarnya tidak berubah, tetap 46,7 derajat.
Sudut pusatnya 93,4. Kalau kita misalkan rubah besar sudut pusatnya, sudut kelilingnya pun berubah mengikuti besar dari sudut pusat. Ya. Misal di sini angkanya 100 derajat. Kita coba 100 derajat. Nah, sudut kelilingnya itu menunjukkan angka 50, artinya setengah dari sudut pusat, atau sudut pusatnya itu 2 kali dari sudut keliling. Kemudian untuk sifat yang kedua itu sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya juga sama. Nah, misal di sini perhatikan ada sudut BCA yang berwarna hijau, kemudian BDA dan BEA. Itu ketiganya menghadap ke busur AB, busur yang berwarna oranye. Nah, karena ketiganya menghadap ke busur yang sama, berarti nilainya pun sama. Oke, kemudian untuk sifat yang kedua, di sini Bapak akan menambahkan 2 buah sudut lagi. Terlihat besarnya sama, semuanya 50,48. Ini adalah setengah dari 100,95. Kalau misalkan sudut pusatnya kita ubah, misalkan jadi 120, nah sudut kelilingnya itu menjadi 60 derajat. Semuanya sama, karena ketiga sudut keliling ini menghadap ke busur yang sama, yaitu busur yang ini, yang ada di depan sudut P atau sudut pusat. Jadi kalau kita geser ke sini tetap angkanya tidak berubah. Kita geser ke atas juga sama, tidak berubah. Jadi benar bahwa sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama itu besarnya sama. Meskipun kita geser-geser, angkanya tidak berubah. Terakhir, untuk sifat yang ketiga, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling itu, sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti sudut siku-siku. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kan kalau diameter itu besar sudutnya 180. Berarti sudut kelilingnya itu setengah dari 180. Setengah dari 180 berarti 90 derajat. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah ilustrasi yang sifat yang ketiga, di mana sudut keliling yang menghadap ke diameter itu besarnya 90 derajat. Di sini ada sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya 90 derajat. Kalau misalkan digeser pun titiknya, ini besar sudutnya tidak berubah, tetap membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Misal di sini Bapak tambahkan lagi sudutnya di atas. Nah, sama besarnya 90 derajat menghadap ke diameter. Karena memang diameter itu besarnya 180 derajat. Sehingga sudut kelilingnya setengah dari 180, yaitu 90. Sudut siku-siku ini meskipun kita ubah, tapi tetap menghadap ke diameter, itu sudutnya tetap 90 derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ada di LKS, itu ada di halaman 15. Yang pertama yang akan kita bahas itu nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika jumlah sudut KLN, sudut KON, dan sudut KMN adalah 160 derajat, kita diminta untuk menentukan besar sudut KON dan besar sudut KLN. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan, sudut KLN, sudut KON, dan sudut KMN itu sama menghadap ke busur KN. Jadi menghadap ke busur yang sama, yaitu busur KN. Nah, kemudian sudut KLN itu merupakan sudut keliling, begitupun dengan sudut KMN. Misal di sini KLN-nya itu besarnya P derajat, berarti KMN juga P derajat karena menghadap ke busur yang sama. Kemudian KON itu sudut pusat, berarti besarnya 2 kali dari sudut keliling. Misalnya di sini kita tulis 2P. Nah, kita mengetahui bahwa KLN tambah KON tambah KMN itu sama dengan 160.
Berarti P ditambah 2P ditambah P itu sama dengan 160. P ditambah 2P ditambah P hasilnya 4P. 4P sama dengan 160. Berarti P-nya kita bisa hitung. P sama dengan 160 dibagi 4, hasilnya 40. Nah, untuk KON tadi yang ditanyakan itu besarnya 2P, berarti 2 dikali 40 sama dengan 80. Kemudian sudut KLN itu besarnya P, berarti sama dengan 40. Nah, dengan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas, kita bisa menentukan besar-besar sudut yang ada pada lingkaran. Contohnya pada soal yang ini. Nah, satu lagi contohnya masih di halaman 15, ini di nomor 3. Diberikan sebuah lingkaran sebagai berikut. Ada sudut DFE besarnya 70 derajat dan sudut DPE itu besarnya 5x dikurangi 10 derajat. Yang diminta di soal ini adalah nilai x. Oke, perhatikan bahwa sudut DFE itu merupakan sudut keliling. Sedangkan sudut DPE adalah sudut pusat. Berarti sudut DPE ini besarnya 2 kali dari sudut DFE. 2 dikali 70, berarti 140 derajat. Nah, sehingga kita bisa memperoleh persamaan di sini. Persamaan aljabar yaitu 5x kurangi 10 yaitu sama dengan 140. Karena besar DPE itu 140. Nah, ini ada angka negatif 10 di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti 5x sama dengan 140 ditambah 10. Hitung yang sebelah kanan, 140 tambah 10. Berarti 5x sama dengan 150. Sehingga nilai x diperoleh itu sama dengan 150 dibagi 5, hasilnya 30. Sudah ketemu nilai x-nya sama dengan 30. Nah, seperti itu contoh soal yang berhubungan dengan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, di mana biasanya di sini untuk mencari nilai sudut yang harus kalian pahami, yang pertama tadi bahwa sudut pusat jika menghadapi busur yang sama dengan sudut keliling, besarnya itu 2 kali dari sudut keliling. Kemudian sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, itu besar sudutnya juga sama. Dan yang terakhir, sudut keliling yang menghadapi diameter itu besarnya 90 derajat. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.